Haleluya. Alangkah baiknya jika kita bersuka cita oleh karena kasih Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dan memimpin kita, menuntun kita kepada kondisi yang tenang. Yaitu Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi keperluan anak-anaknya, domba-dombanya. Haleluya. Di mana Dia telah menyerahkan dirinya demi anak-anaknya untuk menebus anak-anaknya. Haleluya. Kita bayangkan seorang Allah menjadi daging. Bukan hanya untuk keperluannya, tetapi benar-benar bagi keperluan kita. Untuk supaya menyatu kembali dengan Bapaknya. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya berbagai macam hal yang diperbuat oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan, berbagai macam cara melalui seorang nabi dan rasul untuk menarik anak-anaknya supaya kembali kepada pangkuannya, supaya kembali kepadanya, supaya bersama-sama dengan Dia. Haleluya, glory. Karena di mana Dia berada, anak-anaknya pun di situ berada. Di mana Allah tinggal, anak-anaknya pun tinggal di situ. Di tempat yang sama. Sebab di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jangan gelisah hati. Haleluya. Percayalah kepada Aku. Akulah jalan dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, kata Yesus Kristus. Kata tubuh tersebut. Haleluya. Di mana Allah bertabernakel di dalam tubuh tersebut. Tubuh itulah yang berbicara. Karena lain di perjanjian lama, lain di perjanjian baru. Bayang-bayangan di perjanjian lama, wujud nyatanya di perjanjian baru. Elohim dan Allah yang berbicara kepada Musa, kepada Adam dulunya, haleluya. Dan di perjanjian baru, sesuai dengan janji Kristus yang ditulis di kitab Yoel, haleluya. Dan juga di kitab Yesaya, anak Allah akan turun. Itulah yang menjadi daging sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Dan di kitab Yoel digenapkan Roh Kudus akan turun untuk memberikan makanan kepada domba-domba Tuhan, yaitu melalui seorang nabi sesuai dengan Amos 3:7, ayat 10 ayat 1. Semuanya Alkitab harus digenapkan. Bagi orang yang sudah mengerti dan yang sudah mendapatkan pengetahuan akan firman Tuhan, mereka tidak perlu bingung dan tidak pernah bingung dan tidak pernah gelisah, sebab hati mereka sudah senang dan sudah tenang. Haleluya. Karena pengajaran tersebut itu adalah pengajaran Kristus yang sesuai dengan ucapannya sendiri. Bukan ucapan, bukan pengajaran oleh teologi atau gereja-gereja organisasi. Tapi itu adalah suara Allah. Haleluya. Seruan mengguncangkan dunia supaya mempelai wanita bangkit untuk menyambut suara Kristus di akhir zaman. Haleluya. Sebab suara Kristus tersebut yang datang adalah bukan di tengah hari, bukan di waktu pagi, tetapi di waktu senja. Ada terang di waktu senja. Zakaria 14. Haleluya. Kenapa di waktu senja? Kita ingat. Pertemuan antara Ishak dan Ribka pun di waktu senja. Haleluya. Jadi pertemuan kita pun kepada Kristus nanti kira-kira di waktu senja. Haleluya, semuanya di waktu senja. Itulah sebabnya jangan bermain-main lagi untuk melakukan kehendak Kristus. Firman Kristus di akhir zaman. Haleluya. Karena tidak bisa bermain-main dan tidak bisa seperti orang-orang di tempat yang lain hanya cukup bernyanyi, hanya cukup mendengar. Itu pun bukan firman yang jelas. Karena mereka bersandar dari pengertian
diri mereka sendiri. Bukan berpengertian daripada Kristus. Haleluya, glory. Itulah sebabnya kita diasuh oleh Kristus siang dan malam dan memberikan makanan yang sempurna bagi kita, yaitu rumput yang hijau yang mengandung air, dan begitu lembutnya makanan itu yang sudah dihidangkan Kristus, dihidangkan bagi makanan kita. Haleluya. Silahkan duduk. Langsung kita buka kitab kita. Bagaimana tentang pembahasan kita minggu kemarin, yaitu tentang hal-hal yang akan datang. Apakah sebenarnya hal-hal yang akan datang? Bagi mempelai Kristus, dia kecaman sudah mengerti jelas apakah hal-hal yang akan datang. Bukan mobil yang baru, bukan pesawat yang baru, haleluya, bukan karena di negara-negara yang lain ada hal-hal yang baru, bukan itu. Tetapi hal-hal yang akan datang adalah di mana surga Yerusalem yang baru, tubuh Teofani sedang menanti di sana. Haleluya. Di sanalah hal-hal yang baru yang akan kita lihat nanti. Bukan dimaksudkan yang di dunia ini. Karena ini adalah berbicara tentang firman. Haleluya. Glory. Kita baca sebentar yang tertulis di kitab Kejadian. Kita ulangi bagaimana tentang minggu kemarin yang sudah kita baca. Kitab Kejadian 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perawan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamaikan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Haleluya. Dan namanya disebutkan orang penasihat. Orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Haleluya. Amos 3:7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Haleluya. Dan tidak pernah Kristus berbicara, dan tidak pernah Allah berbicara kepada yang lain selain daripada utusannya. Siapakah utusannya? Siapa yang menggenapkan firman Tuhan. Ada syarat supaya bisa dia menjadi layak seorang rasul dan seorang nabi. Lain daripada situ, dia adalah nabi palsu dan rasul palsu. Harus ada tarikan yang pertama, tarikan yang kedua, dan tarikan yang ketiga. Kalau tanpa ada itu, jangan percaya. Haleluya, glory. Itulah sebabnya Kristus memberikan, dan Allah memberikan dulu pengetahuan bagi orang-orang yang sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Supaya dia bisa jumpa dan mengenal kepada utusan di zaman tersebut. Haleluya. Kita lihat wanita Samaria. Siapakah kepribadian wanita Samaria? Dia adalah seorang pelacur. Haleluya. Dia adalah seorang pelacur. Tetapi kenapa dia mengenal siapa kepribadian Kristus? Kenapa dia tahu? Haleluya. Sebab dia adalah benih. Karena Kristus turun ke dunia ini bukan untuk menyembuhkan orang yang sehat, melainkan orang yang sakit. Haleluya. Memberikan makanan kepada orang miskin, bukan kepada orang kaya.
Itulah tujuan Kristus datang ke dunia ini. Tetapi bagi orang yang sudah memiliki iman dan bahwa benar firman ada di dalam dia, itulah membuat komunikasi dan respek wanita Samaria kepada Kristus. Dia hormat kepada Kristus. Dia menerima apa perkataan Kristus. Karena dia tahu bahwa air akan datang daripada seorang manusia yang disebut adalah Immanuel, yang menjadi raja. Haleluya. Karena dia diajar oleh nenek moyangnya. Perempuan tersebut dia diajar dan diterangkan. Lihat, nanti akan datang, akan tampil di dunia ini, akan tampil di negeri ini seorang laki-laki yang bisa melakukan ini. Dan dia mengingat perkataan tersebut, sehingga dia langsung kontak. Dan dia percaya bahwa dia mau menerima air kehidupan daripada Kristus. Itulah Amos 3 ayat 7. Haleluya. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengucapkan firman. Haleluya. Glory. Sedangkan kita tahu bahwa dikatakan Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sejak kapan Allah mengatakan demikian? Pada waktu itu. Di Kejadian 1 ayat 3. Allah mengatakan demikian. Sebelum Allah mengatakan jadilah terang, mengucapkan firman jadilah terang, apakah ada 10 tahun, 20 tahun waktunya sebelum Allah mengucapkan itu? Tidak seorang pun yang tahu. 1 juta tahun, 1000 tahun, orang tidak tahu. Yang jelas bahwa Allah mengatakan jadilah terang, itu adalah titik. Tidak ada koma di sana. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Haleluya. Apakah ada seseorang yang tahu bahwa terang itu hanya sejarak jauh 300 km sekelilingnya, 100 km sekelilingnya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas bahwa Allah mengatakan, mengucapkan jadilah terang, maka terang itu jadi. Jika Allah mengatakan Amos 3:7, sungguh Tuhan Allah tak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada nabi, kepada hamba-hambanya, para nabi. Jangan ditambah dan jangan dikurang. Demikian firman Tuhan. Dan harus taat kepada perkataan Allah tersebut. Disinilah kekeliruan dia kejaman. Dari zaman dulu sampai ke zaman sekarang. Haleluya, sehingga membuat orang-orang gelisah. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Semua manusia pendusta, Allah saja yang benar. Itulah sebabnya setiap perkataan yang keluar daripada mulut Allah, ya dan amin. Tidak boleh ditafsir, tidak boleh ditambah dan dikurang. Haleluya, glory. Jadi sehingga dikatakan di Yesaya 7:14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda. Siapakah dia? Adalah Maria. Melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa yang melahirkan? Yesus Kristus. Siapa namanya? Immanuel. Haleluya. Apakah pernah sejarahnya pernah dilahirkan seorang perawan yang bernama Immanuel selain daripada Kristus? Tidak ada. Siapakah dia? Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Siapakah dia? Immanuel. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapakah dia? Yesus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Siapakah yang memegang pemerintahan yang ada di atas bahunya? Adalah Kristus. Dan yang nyaman disebutkan orang penasihat ajaib. Siapakah dia? Yesus Kristus. Allah yang perkasa. Siapakah Allah? Yesus Kristus.
Bapa yang kekal. Siapakah Bapa yang kekal? Yesus Kristus, Raja Damai. Siapa yang bawa damai ke dunia ini? Adalah Kristus. Untuk menggenapkan Yohanes 1 tadi ayat 1 dan 14. Apakah percaya orang Kristen yang mengatakan bahwa mereka adalah Kristen? Kristen kekristenan tidak percaya kepada ayat tersebut. Kalau memang mereka percaya kepada ayat tersebut, maka firman Tuhan akan dilakukan. Yaitu Kisah Rasul 2 ayat 38. Di dalam nama Yesus Kristus, baptisan tersebut akan dilakukan. Haleluya, glory. Jadi kenalilah pohon dari buahnya, ujilah dia dengan firman. Sehingga mereka pun tidak mengerti hal-hal yang akan datang. Hanya siapa? Hanya bagi siapa yang tahu hal-hal yang akan datang? Hanya mempelai wanita. Hanya tubuh Kristus. Lain daripada tubuh Kristus tidak mengerti. Karena di mana kepala untuk menggerakkan tubuh tersebut? Haleluya. Lakukan ini, lakukan itu. Melangkah 10 langkah. Berjalan, bekerja dan lain sebagainya. Yang memerintah siapa? Adalah kepala. Kepala siapa? Adalah Kristus. Haleluya. Jadi nggak boleh kepala yang lain. Tidak boleh kepala yang lain memerintah tubuh yang bukan tubuhnya. Haleluya. Itu tidak akan bergerak. Kalau saya mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan saya, sehingga saya melakukan Kisah Rasul 2:38, aku adalah tubuhnya, maka Kristus memerintahkan saya, maka saya akan bergerak. Jika Kaisar adalah kepala saya, dia akan memerintahkan saya, dan apa aturannya saya akan taati. Karena jelas bahwa saya adalah tubuhnya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa setiap perkataan firman sama halnya di zaman dulu. Lakukan ini Musa, lakukan ini Nuh, lakukan ini Yeremia, Yeskiel, Elia. Maka mereka taat melakukan. Karena mereka adalah satu. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya bahwa seorang anak harus taat kepada orang tua dan kita harus taat kepada Kristus. Haleluya. Sudah saya jelaskan minggu kemarin, ya. Kita lihat lagi di Ibrani 7 ayat 1. Ini sudah sering juga kita dengarkan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam. Allah yang Maha Tinggi yang pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ibrani 7 ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem. Yaitu Raja Damai Sejahtera. Kita sudah membaca tadi. Ya, di kitab Yesaya 9 ayat 6. Siapakah Raja Damai? Adalah Kristus. Haleluya. Siapakah Raja Yerusalem? Siapakah Raja Salem? Adalah Yesus Kristus. Haleluya. Orang-orang tidak akan mengerti hal ini. Hanya orang yang setia, yang taat kepada firman Tuhan, kepada Kristus, yang mengerti akan hal ini. Siapakah sebenarnya kepribadian Yesus Kristus? Haleluya. Bukankah Kristus tidak berkata kepada Nikodemus? Haleluya. Kepada Filipus. Dia berkata kepada Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau Filipus, masa engkau tidak mengenal siapa Bapa? Haleluya. Tidakkah dia sedang berbicara, berkata-kata dengan engkau? Saya mempercayakan firman tersebut hanya orang yang sejati, mempelai wanita.
orang-orang yang sudah dipilih. Haleluya. Tetapi firman Tuhan berkata, beritakanlah Injil. Haleluya. Karena Injil tidak boleh dihentikan. Kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ibrani 7:9. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Harus ada prosedur. Haleluya. Kenapa? Karena Lewi adalah keturunan dari Abraham. Dia adalah anak Abraham. Siapa yang memberikan persepuluhan kepada Melkisedek? Haleluya. Kepada Raja Salem, Raja Damai, adalah Abraham. Tidak boleh yang lain. Siapakah Lewi? Anak Abraham. Siapakah kita? Mempelai wanita adalah anak Abraham. Haleluya. Dari mana kita tahu bahwa kita adalah anak Abraham? Iya dan amin setiap perkataan firman Tuhan. Dan percaya kepada firman di akhir zaman yang dibawakan oleh Malaikat 4, 5, dan 6. Haleluya. Yang menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, tanda-tanda heran, membangkitkan orang mati, dan mengucapkan firman yang benar. Mengetahui isi hati orang dan rahasia-rahasia hati orang. Mengetahui apakah peristiwa terjadi di Taman Eden. Apakah yang terjadi di kitab Kejadian dan di kitab Wahyu. Apakah ketujuh cawan, sangkakala, materai. Haleluya. Dia tahu semuanya itu. Haleluya. Apakah karena kepintarannya? Apakah karena dia terdidik di sekolahnya? Apakah dia pernah teologi? Tidak pernah. Haleluya. Dia adalah seorang miskin yang tidak punya punya sekolah. Haleluya. Glory. Tetapi itu harus tampil untuk membawakan pesan daripada Kristus bagi orang-orang yang percaya. Haleluya. Ibrani 7:10. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Haleluya. Sebab ia sudah ada di dalam pinggang nenek moyang dan nenek moyangnya. Kita sudah ada dulu di dalam pinggang nenek moyang kita, yaitu Abraham. Haleluya. Sehingga karakter dan sifat ketika kita melihat firman datang, langsung kita mengenal, langsung kita menerima. Terima kasih Bapa, bahwa kami tahu bahwa firman-Mu adalah juru selamat kami. Itu adalah makanan kami. Haleluya. Hal yang sama juga. Jikalau sama karakter ayahnya dan kepada anaknya, maka anaknya juga akan sama kepada bapaknya. Haleluya. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik. Haleluya. Perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu adalah perbuatan-perbuatan firman. Nah, ini sudah sering juga kita bahas tentang kitab Ibrani tersebut. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Saya sudah jelaskan tadi. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Haleluya. Ini menyatu dengan kitab Yesaya tadi. Haleluya. Dan kita
kita lihat Matius 16:17, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Siapa yang menyatakan? Melainkan Bapakku yang di surga. Siapa yang berbicara adalah tubuh, yaitu Yesus Kristus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan dapat menguasainya." Haleluya. Ini adalah pewahyuan. Ini adalah pewahyuan di atas Petrus. Karena Kristus tahu bahwa maut tidak berarti bagi Tuhan. Maut adalah keterpisahan daripada Kristus. Maut adalah keterpisahan kekal daripada Tuhan. Maut adalah kebinasaan. Haleluya. Glory. Jadi jikalau firman dan gereja sudah didirikan di atas batu karang yang teguh, dan tidak seorang pun yang bisa mengganggu gugat. Sekiranya mungkin, Matius 16 ayat 16. Sekiranya mungkin orang pilihan itu juga dapat disesatkan, dan tidak dapat disesatkan kalau orang pilihan. Karena sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kalau Yesus sudah mendirikan jemaatnya di atas batu karang, di atas pewahyuan. Haleluya. Tidak ada lagi di atas yang bisa mengatasi hal tersebut. Itu adalah di atas segala-galanya. Karena sudah ada di atas firman. Haleluya. Glory. Karena kita tahu bahwa jikalau seorang nabi dan rasul yang sudah dipilih, tidak ada seorang pun yang bisa dari kerajaan dunia ini untuk menghalangi atau mencoba untuk menggagalkan perkataan nabi tersebut. Haleluya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Musa ketika dia membelah laut. Apakah ada seorang raja dari Mesir, yaitu Firaun, yang bisa menghalangi dia? Tidak bisa. Haleluya. Apakah Yusuf bisa menghalangi ketika Yakub memberkati cucunya? Ketika dia menyilangkan tangannya kepada yang sulung dan bungsu. Haleluya. Sehingga Yusuf pun berkata, bukan begitu ayah. Yang di sebelah kananmu adalah yang paling. Yang di sebelah kirimu adalah yang bungsu. Haleluya. Tetapi dia berkata, Allah yang menyilangkan tanganku. Engkau tidak perlu mengajari aku. Haleluya. Tidak boleh dari dunia ini, betapa kuatnya pun ilmu pengetahuan dari dunia, tidak boleh menggagalkan firman. Bagaimanapun hebatnya ahli teologi dari dunia itu menggagalkan Nabi Ulyaman Branham, ketika dia membangkitkan orang mati, ketika dia mengetahui isi hati orang, ketika dia mengucapkan hal-hal yang akan datang, peristiwa-peristiwa yang akan datang, tidak seorang pun yang bisa menyetopkan dia. Jalan terus sampai masa pelayanannya selesai. Haleluya. Kita mengingat apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika selesai pelayanannya, ya, titik terakhirnya, akhir hidupnya, kepalanya dipenggal, lehernya dipenggal. Haleluya. Rencana siapa? Itu adalah kehendak Allah. Haleluya. Perlukah tubuh itu bagi dunia? Tubuh sangat dibutuhkan oleh dunia. Itulah seorang putri yang menginginkan kepala
Yohanes Pembaptis. Dunia yang bisa menyenangkan orang-orang penyembah berhala. Orang-orang yang ada di dalam maut. Tetapi yang diingini oleh Kristus adalah jiwamu. Jiwa orang-orang percaya. Sebab tubuh Teofani sedang menantimu di sana. Haleluya. Kita bayangkan. Apa yang diingini oleh dunia? Apa yang diingini oleh dunia adalah dunia. Apa yang diingini oleh Kristus dan mempelai wanitanya adalah firman. Inilah standarnya, inilah polanya. Sehingga di atas pewahyuan, kita mempunyai pewahyuan akan firman tersebut. Haleluya, glory. Haleluya. Sehingga dunia tidak akan berdampak dan tidak berarti bagi kita. Karena kita tahu bahwa seluruh gereja ya, dibangun di atas pewahyuan ilahi. Yesus berkata di Matius 16, bukan darah dan daging ya yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Bukan pengajaran daripada orang lain, bukan karena sekolahmu, bukan karena ketinggian pangkatmu, bukan karena kekayaanmu, bukan itu. Tetapi makanan yang keluar daripada mulut Allah adalah yang bisa menghidupkan jiwa. Haleluya, glory, pewahyuan Yesus Kristus di zaman ini. Haleluya, bukan di zaman yang lain. Karena Alkitab mengekspresikan itu, ya, sedang bertumbuh di dalam diri mempelai wanita. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab bukan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, dikatakan, jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Haleluya. Glory. Apakah pernah seorang ayah atau seorang ibu untuk menyediakan sesuatu kepada anaknya yang tidak baik? Seorang ayah yang baik dan seorang ibu yang baik kepada anaknya selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya. Contohnya, ada sebuah makanan roti. Ya, ketika roti tersebut jatuh separuh atau sebagian ke tanah atau ke tempat yang kotor, dan sebagian lagi ada di bungkusnya. Bagaimanapun juga kalau dia seorang ibu atau seorang ayah yang baik, pasti yang di dalam bungkusnya itu diberikan kepada anaknya, bukan yang kotor tersebut. Seperti itulah apalagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah Dia tidak memberikan yang terbaik bagi kita? Apalagi Dia. Haleluya. Dia adalah yang memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Itulah sebabnya di 1 Tesalonika kita lihat 14 bahwa ada syarat pengangkatan. Ada pengubahan tubuh. Bagi siapa itu? Bagi setiap orang yang percaya. Bagi anak-anak Tuhan. Untuk selalu memberikan yang terbaik. Haleluya. Karena itu semuanya sudah direncanakan sebelum dasar dunia ada. Itu adalah programnya Allah. Sebelum kita tampil di dunia. Haleluya. Dan kita dulunya sudah bersama-sama dengan Allah. Kita sudah ada dulu di dalam pikirannya Allah. Haleluya. Glory.
Jadi semuanya itu disiapkan oleh Yesus Kristus sesuai dengan rencananya yang indah bagi kita. Haleluya. Itu adalah nyata dan itu adalah ucapan Kristus sendiri. Haleluya. Tapi kita lihat seperti yang saya katakan minggu kemarin, sebelum gandum itu matang dan siap dituai, haleluya, dan jangan diharap sampai kepada kerajaan surga. Itulah sebabnya dari sejak kecil selalu bertumbuh dan bertumbuh, remaja, dewasa, dan menjadi seorang ayah dan seorang ibu, sudah mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Haleluya. Dan terus berjalan dan tidak mundur. Tetap memandang kepada Kristus dan melakukan perintahnya, maka gandum tersebut siap dituai. Haleluya. Harus dewasa. Haleluya. Harus bertumbuh dan menjadi dewasa. Haleluya.